Keren. Ngerawat Dipa. Selamat sore, para dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesediaan waktu dan kesempatan pada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami tentang artikel gangguan tidur dengan perilaku pada anak yang menderita autisme. Perkenalkan, nama saya Hotmoli Sihombing dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maya Anastasia Sonia Wangania. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami. Silakan, Mai. Latar belakang. Penyandang autisme di dunia menurut data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada tahun 2011 adalah 6 di antara 1.000 orang mengidap autis. Di Amerika Serikat, kelainan autisme 4 kali lebih sering ditemukan pada anak lelaki dibandingkan anak perempuan, dan lebih sering banyak diderita anak-anak keturunan Eropa Amerika dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam sebuah studi berbasis populasi semua anak 7-12 tahun atau N sama dengan 55.266 dalam masyarakat Korea Selatan memperkirakan bahwa prevalensi gangguan spektrum autisme adalah 2,64%. Di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan terdapat lebih dari 1,120% anak yang menderita autisme dalam usia 5-19 tahun. Menurut salah satu media informasi di Indonesia, 40-80% anak autis mengalami gangguan tidur. Tidur adalah keadaan fisiologis, merupakan kondisi istirahat reguler dengan karakteristik berkurangnya gerakan tubuh dan penurunan tingkat kesadaran terhadap sekelilingnya. Penelitian mendapatkan 62% dari 26 anak autis mengalami tidur yang buruk. Penelitian menyatakan bahwa 80% masalah tidur terjadi pada anak autis. Sebuah studi terhadap 108 anak autis mendapatkan hasil tingginya tingkat resistensi tidur, tidur delay onset, berjalan saat tidur, dan durasi tidur singkat pada mereka. Pada penelitian yang lain juga menemukan rata-rata tinggi mengenai masalah tidur yang terjadi dan terbangun di malam hari pada anak autis dengan perkembangan khusus usia 2-5 tahun. Kajian teori. Yang pertama adalah penelitian Izazi tahun 2015 mendapatkan bahwa anak autis yang tidurnya buruk juga mengakibatkan masalah afektif dan interaksi sosial. Penelitian Izazi tahun 2015 mendapatkan bahwa pada anak sekolah yang mengalami gangguan tidur menyebabkan kesulitan dalam belajar dan menyebabkan kantuk di siang hari. Penelitian mendapatkan terjadi masalah perilaku seperti hiperaktif, tidak perhatian, dan agresif belajar. Menurut penelitian Apriani tahun 2016, 66% anak-anak dalam percobaannya mendapatkan manfaat yang baik. Tentu saja ada kurun waktu saat efek samping diet ini timbul, atau misalnya ketagihan atau withdrawal. Tetapi pada akhir minggu ketiga biasanya semua sudah kembali baik. Efek ketagihan susu biasanya tidak lama, tetapi bisa sangat parah terutama pada anak yang lebih kecil dan muda. Itulah sebabnya pembuangan gluten dan kasein tidak dilakukan bersama-sama melainkan berurutan. Baik. Dan permasalahan. Menurut Sleep Health Foundation, anak sekolah yang mengalami gangguan tidur akan berpengaruh pada perilakunya dan belajarnya. Conduct disorder atau gangguan perilaku merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku.
Perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, vandalisme, memeras, yang apabila terjadi dengan frekuensi tinggi, maka anak dapat dikatakan mengalami gangguan. Anak-anak dengan autisme spectrum disorder atau ASD dan masalah tidur telah ditemukan untuk mengalami lebih internalisasi dan eksternalisasi perilaku, termasuk perilaku yang lebih agresif dan kinerja yang lebih rendah, skor pada sensorik, motorik, dan memori prosedural kognitif, tugas dari anak-anak dengan ASD yang tidak mengalami masalah tidur. Berikutnya solusi dan kesimpulan. Menurut penelitian Egreni pada tahun 2014, relaksasi sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Stres tidak hanya membuat sedih, tetapi juga mengacaukan ketenangan tidur. Melakukan beberapa jenis ritual pratidur sekitar 10 menit hingga 1 jam dapat meringankan stres, seperti relaksasi dengan bacaan ringan, meditasi, terapi aroma, peregangan cahaya, mandi air hangat, atau dengan mendengarkan musik juga dapat membantu mendapatkan tidur yang lebih baik. Salah satu yang harus diperhatikan oleh penderita autis adalah pemilihan jenis makanan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meringankan autisme, di antaranya penanganan secara medis, terapi psikologis, tata laksana, perilaku, dan pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi, khususnya penghindaran bahan yang mengandung gluten dan kasein. Terapi diet rendah kasein dan rendah gluten ini masih kontroversial. Beberapa penelitian membuktikan bahwa diet ini dapat mengurangi 60-70% gejala autis. Pada penelitian ini, orang tua dapat pengetahuan bahwa anak yang mengalami gangguan tidur dapat mempengaruhi perilaku di keseharian dan di sekolahnya. Pada penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk institusi pendidikan agar lebih bisa memperhatikan konseling pada anak autis yang mengalami gangguan tidur dengan perilaku. Pada penelitian ini menjadikan guru semakin mengetahui anak didiknya selama di asrama yang mengalami gangguan tidur dengan perilaku. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambahkan materi perkuliahan mengenai penanganan atau intervensi yang tepat untuk gangguan tidur pada anak autis pada mata ajar keperawatan dasar. Baik, di sini ada link resmi jurnalnya dan penulisnya di sini Dewi Kursniasi Hari Genesia. Oke, terima kasih untuk para dosen dan teman-teman atas presentasi kami pada sore hari ini, dan kami mau tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.